Bersama saya Anaka Wijaya. Dan saya Syarifah Rahma. Di segmen ini ada beberapa informasi menarik yang akan kami sampaikan dalam Economentary. Dan berikut informasi yang pertama, ada apa Anne? Iya Iva, yang pertama ini dari global. Indonesia memberikan karpet merah kepada Rusia untuk membawa para investor masuk ke kawasan ekonomi khusus. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Erlangga Hartarto bahkan menawarkan langsung KEK manapun yang diinginkan Rusia. Ya, penawaran ini Erlangga sampaikan langsung kepada Duta Besar Rusia untuk Indonesia, Sergei Genedevich Tolchanov dalam acara Indonesia Special Economic Zone Forum 2024. Indonesia tengah membangun 24 KEK di berbagai wilayah dengan cakupan sektor yang beragam. Mulai dari sektor manufaktur, ekonomi digital, kesehatan, pendidikan, maintenance, hingga overhaul untuk pesawat dan pariwisata. Dari 24 KEK tersebut, sebanyak 12 KEK diperuntukkan bagi keperluan industri. Sementara 8 KEK lainnya untuk pariwisata, 2 KEK untuk inisiatif digital, dan 2 KEK lainnya atau sektor jasa lainnya. Selain menawarkan investasi KEK, pemerintah sebetulnya juga telah menjalin komunikasi intensif dengan Rusia untuk memperkuat hubungan bilateral. Wah, ini bebas ya, Nak, ya, mau pilih KEK yang mana. Tadi juga opsinya ada banyak yang disampaikan, ada 24 KEK. Begitu bisa menjadi opsi dan bisa disesuaikan dengan industri strategisnya Rusia. Iya betul sekali Eva, ini bikin hubungan Indonesia dan Rusia jadi lebih mesra ya. Apalagi kalau kita lihat sebenarnya sudah cukup banyak nih investasi Rusia yang terlihat di Indonesia, termasuk di Bali salah satunya begitu ya. Dan kita harapkan ini bisa mencapai target pertumbuhan ekonomi kita hingga 8% di 2029 mendatang melalui investasi. Betul sekali, dan ini memang salah satu tulang punggungnya disampaikan ini adalah melalui KEK ya. Karena kalau kita lihat memang sudah ada contoh negara-negara yang sukses ya dengan menarik investasi masuk ke kawasan strategi seperti misalnya China dan juga Vietnam. Dengan strategi ini kita ingat mungkin China sendiri juga sempat mencapai pertumbuhan ekonomi 7 hingga 8%, sementara Vietnam juga saat ini cukup kuat ya pertumbuhan ekonominya, berhasil tumbuh sekitar 6%. Jadi kita harapkan tentu strategi ini bisa berhasil, tidak hanya tadi ya menggait Rusia saja, tapi juga negara-negara lainnya dan bisa mendekati pertumbuhan ekonomi ke target 8%. Iya, kita harapkan bersama. Dan informasi berikutnya ini masih dari global tapi dari Inggris. Iya betul, indeks keyakinan bisnis di Inggris anjlok level terendah dalam 2 tahun terakhir dan penurunan ini merupakan respon pelaku usaha terhadap pengumuman anggaran pemerintah Inggris di musim gugur tahun ini. Indeks keyakinan bisnis Inggris bulan November turun 5,81 poin menjadi 93,49 atau terendah sejak Agustus 2021. Menteri Keuangan Inggris Rachel Reeves pada 30 Oktober lalu menyampaikan anggaran musim gugur Inggris mencakup serangkaian kenaikan pajak. Yang paling utama adalah peningkatan pajak gaji asuransi nasional yang dibayarkan oleh pemberi kerja dan kenaikan upah nasional. Atas pengumuman ini, pebisnis bereaksi negatif dengan memperingatkan bahwa langkah pemerintah tersebut yang bertujuan meningkatkan pertumbuhan justru akan mendorong inflasi dan memperlambat penyerapan tenaga kerja. Wah, dengan indeks keyakinan bisnis yang turun dan angka lapangan pekerjaan yang lebih kecil, pasti ujung-ujungnya ada kekhawatiran akan ada daya beli masyarakat yang melemah ke depannya. Jadi ada keresahan yang sama seperti di Indonesia yang kita rasakan saat ini, Eva. Betul sekali, Anna. Jadi ini kayaknya problem di banyak negara ya, apalagi banyak negara yang meramalkan juga, begitu banyak instansi yang meramalkan di tahun 2024 ini akan tetap challenging, dan bahkan Bank Indonesia juga menyebutkan di tahun 2025 ekonomi Amerika Serikat mungkin saja membaik, tapi kawasan Eropa dan China ini malah jadi terpuruk. Apalagi dengan terpilihnya Donald Trump ya, yang dikenal dengan kebijakan proteksionisnya, ini dinilai juga akan membawa gejolak baru ke ekonomi global ke depannya. Iya betul sekali, tapi kalau bicara aksi proteksionisme ini selain kita harus memikirkan lebih panjang seperti apa ini akan mempengaruhi relasi hubungan bilateral kedua negara. Proteksi keuangan ini juga penting Eva, apalagi untuk orang yang sudah menikah. Karena kalau kita melihat data ini ada yang sangat mencengangkan, layanan pay later di Indonesia yang semakin populer kalau menurut riset yang dilakukan perusahaan PayP Lending Kredivo, 52,9% penggunanya adalah konsumen yang sudah menikah. Ya, dan dalam laporan perilaku pengguna pay later Indonesia 2024
oleh Kredivo dan Katadata terungkap adanya korelasi antara jumlah anak yang dimiliki dengan besaran pinjaman pay later. Semakin banyak anak yang dimiliki, maka besaran pinjaman pay later debitur tersebut juga semakin besar ya. Meski demikian, debitur lajang biasanya meminjam dengan jumlah yang lebih besar daripada yang sudah menikah. Wah Iva, ternyata yang sudah menikah ini lebih banyak minjem, tapi yang lajang pinjamannya lebih besar. Nah kamu termasuk nggak nih Iva? Enggak dong. Ya karena memang sebisa mungkin ya, pokoknya jangan minjem sebisa mungkin, tingkatin aja income-nya, amin. Dan memang kalau misalnya terpaksa banget kalau misalnya emang harus minjem, mungkin coba pinjam dari keluarga atau teman terlebih dahulu ya, biar nggak ada bunganya, Ana. Iya, ini merupakan sebuah ide juga ya, supaya nggak ada bunganya. Tapi semoga kamu bukan tipe yang kalau ditagih lebih galak ya sama keluarganya. Iya betul sekali. Jadi kalau misalnya kita lihat ya, tadi balik lagi ke angkanya, begitu data dari paylater yang tumbuh baik, kita juga jadi penasaran nih ya untuk melihat angka dana pihak ketiga dari bank alias juga dari tabungan masyarakat nih. Apakah beriringan juga dengan tumbuhnya paylater? Nah, sayangnya tidak Iva, karena kalau menurut data dari Bank Indonesia di bulan Oktober, DPK ini hanya tumbuh 1,5% saja secara tahunan. Artinya, rakyat nggak bisa nabung, tapi pinjaman payletternya naik terus. Ini balik lagi ke tadi ya, isu daya beli masyarakat ya, dan tentunya ini juga menjadi sebuah problem yang perlu menjadi concern kita bersama, menjadi sebuah catatan juga di akhir tahun 2024 ini, sehingga bisa menjadi pertimbangan pemerintah untuk mengambil kebijakan di tahun depan. Iya, menjadi harapan kita bersama ya.